Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bonsai dimanapun berada. Sore kali ini kembali bersama M. Rahman Channel. Dalam konten hari ini saya mencoba untuk membahas bahan anting putri dengan lingkar 135 cm dengan ketinggian ini kisaran 45 cm. Dalam konten kali ini saya mencoba untuk membuat kerangka bonsai dari bonggolan. Di samping saya sudah ada jenis pohon anting putri. Dapat dilihat di layar kaca kawan-kawan bahwa bonggolan ini merupakan satu bahan bonsai yang relatif ini jarang ditemukan karena porsi dan posisi pohon ini cenderung memiliki karakter tua. Dapat disaksikan ini posisinya dalam kondisi yang tidak menentu, artinya masih memiliki ranting-ranting percabangan yang memang belum diatur. Dalam proses pengelosannya ini kita biarkan. Setelah nanti ada titik keseimbangan baru kita pruning, bahkan kita cutting ataupun kita potong. Dalam tayangan kali ini saya mencoba untuk membahas bagaimana cara membuat bonsai dari bahan bonggolan yang relatif ini dari nol kawan. Ini lingkar kurang lebih kisaran ground panjang 3 meter terus dibulatkan. Diameter berapa nih kira-kira? Ini sangat besar sekali. Nah, dalam isinya ini bonggolan anting putri ini cenderung seperti fosil. Karakter seperti ini biasanya lambat untuk besar kawan. Nah, tapi ada trik ataupun cara bagaimana bonggolan ini bisa kita buat bonsai. Yang pertama, kalau kita mau pakai bonsai dengan jenis fosil seperti ini, kalau di pohon jati namanya jati gembol. Kalau di sini kayaknya fosil aja deh kita sebutnya. Nah, karakternya ini kan sudah tua. Proses pertumbuhannya terbilang lambat bisa, cepat pun bisa. Nah, kalau mau dibuat bonsai yang relatif besar, berarti tangan pertama, tangan keduanya mungkin harus segede betis kaki. Nah, ini prosesnya nanti akan jauh lebih lama. Bagaimana caranya? Kalau waktunya tidak terlalu lama, dibuat sikat tapi akan jadi seperti bonsai. Berarti ada cara pembuatan bonsai dengan gaya seperti gaya-gaya yang adanya ngerap atau ngebrum, ngerap mungkin ya, yang lebih pasnya. Nah, kita bisa bikin dengan pola ataupun gaya seperti halnya pohon-pohon kecil yang tumbuh di cadas atau bebatuan. Nah, badan ini kita anggap ini merupakan satu batu atau bebatuan yang relatif menggunung sehingga muncul beberapa pohon yang nantinya itu seperti di hutan. Nah, ini bisa dibuat seperti itu kawan. Sengaja makanya ini di losing, belum diatur, bisa dilihat beberapa lingkaran sambil keliling. Barangkali minta dibantu kameramen supaya penonton dapat melihat dari jarak dekat dan sedikit ke samping supaya bisa jauh lebih jelas melihatnya. Nah, pola-pola seperti inilah yang nantinya dibuat seperti bonsai yang sifatnya ini lebih ke gaya-gaya pepohonan di hutan ataupun di bebatuan. Nah, ini masih ngebrum nih sengaja karena memang prosesnya masih lama ini dari bonggol. Tapi tidak menjadi satu kekurangan. Pohon ataupun bonggol sejauh mana dapat diproses, pada prinsipnya ini memerlukan waktu. Selagi pohon itu masih berkembang, masih bertumbuh dengan sehat, itu dapat kita ciptakan. Dan satu hal yang harus diketahui oleh kawan-kawan, sekecil bahan ataupun besarnya lingkaran bahan itu jangan disia-siakan,
Karena apa? Dalam proses pertumbuhannya sesuatu itu bisa berubah. Beberapa pengalaman yang saya dapatkan dari bahan yang kecil ketika tumbuh besar itu hasilnya luar biasa. Nilai ekonomisnya jauh luar biasa. Oleh karena itu, kawan-kawan jangan meremehkan bahan sekecil apapun. Apalagi bahan yang besar yang tentunya masih bisa kita ciptakan dalam proses pembuatan bonsai yang lebih bagus. Yuk kita lihat kawan. Dalam pembuatan bonsai yang ini kita akan buat nantinya dengan gaya yang tadi saya sampaikan. Gaya pepohonan yang tumbuh di dalam bebatuan seolah berada di pegunungan sehingga tumbuhlah beberapa pohon. Makanya dari sini tumbuh kita losing, dari sini semuanya kita losing yang nantinya kita pilih. Setelah dipilih baru kita atur. Nah, konsepnya dalam proses pembesaran ini tidak terlalu dipentingkan. Oleh karena itu kita harus mengetahui posisi batang mana yang akan kita ambil, bagian terkecil ataupun yang besarnya yang kita ambil. Oleh karena itu nanti dapat dilihat ketika pohon ini sudah dipotong sebagian sehingga akan kelihatan tampak. Kalau seperti ini masih belum kelihatan. Dapat keliling barangkali bisa dibantu bagian sampingnya. Nah, konsep dari bonggolan ini merupakan bonggolan yang memang relatif lebih ke fosil karena memang dalam proses pertumbuhannya karakternya seperti ini. Kita tidak bisa dipaksakan, ikutin aja maunya pohon seperti apa, sehingga kawan-kawan dapat menciptakan satu pengalaman baru ataupun dapat membuat bonsai yang relatif beda dari yang lain. Oleh karena itu gunakan kesempatan dimanapun berada, acap kali kita berbuat, jadilah sesuatu yang berkualitas. Dapat di shot dari bagian atas, nah seperti ini boomingnya. Prinsipnya jenis apapun yang akan kita gunakan atau kita buat ini relatif akan membuat menjadi pohon yang relatif bagus. Demikian video singkat yang saya tayangkan, semoga dapat bermanfaat. Pada prinsipnya jenis pohon apa saja dengan ukuran berapapun jangan disia-siakan. Jadilah pembudidaya yang memiliki jiwa-jiwa seni yang tentunya dapat menciptakan satu karya nyata. Oleh karena itu, mari kita berbagi, kita sama-sama dalam berbudidaya. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya nyata.